Untuk sesi berikutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Ya, bagi para peserta yang ingin melakukan tanya jawab, kami persilakan melalui hand raise, ya, bisa mengangkat tangan ataupun melalui kolom chat. Oke. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bapak Ibu narasumber, dengan banyaknya universitas di Indonesia dan banyaknya yang riset yang dihasilkan di segala bidang, kira-kira kapan Indonesia bisa masuk ke dalam negara maju? Nah, ini prediksi, ya, jadi semacam analisis para narasumber, ya. Tadi yang dikatakan oleh Prof. Surahman, Prof. Kamal juga tadi, ya, para narasumber kita yang lain, Dr. Said juga, ya, bahwa kalau kita ingin maju itu, maka peran perguruan tinggi itu harus mempersiapkan SDM yang berkualitas, ya, kemudian juga transformasi digitalisasi juga harus dipersiapkan, dan hal-hal lain yang terkait untuk memacu kita bersaing. Nah, ini mungkin kita mintakan dulu kepada Prof. Kamaludin, ya, sebagai narasumber pertama, nanti dilanjut dengan Prof. Surahman, kemudian Dr. Said dan Bu Febi terkait dengan pertanyaan tadi, kapan kira-kira kita bisa menuju ke negara maju, ya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan kualitas SDM-nya, ya, artinya tadi kalau kita berbicara terkait dengan mempersiapkan SDM lulusan, ya, mahasiswa, lalu bagaimana dengan SDM, persiapan SDM dosennya sendiri. Nah, itu pertanyaan dari kolom chat. Nah, untuk kesempatan pertama kami silakan kepada Prof. Kamaludin. Tolong operator disiapkan. Oke. Silakan Prof. Kamaludin, nanti dilanjut dengan Prof. Surahman, dan lanjut dengan Dr. Said serta Bu Febri, ya. Jadi secara giliran langsung memberikan tanggapan, ya. Silakan Prof. Oh, Prof. Kamal kayaknya lagi gangguan sinyal. Kami persilakan Prof. Surahman, nanti dilanjut dengan Pak Dr. Said dan Bu Febri untuk memberikan tanggapan ini. Terima kasih, Prof. Silakan. Baik, Pak Yusuf, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Dengan banyaknya universitas di Indonesia, banyak juga riset, kira-kira kapan Indonesia bisa maju? Bisa masuk negara maju? Emangnya sekarang nggak masuk negara maju nih, kita sudah masuk sebenarnya kita. Kalau indikatornya karena kita belajar dulu dari kita SD, SMP, terus sampai sekarang kita masih berkembang terus gitu, ya. Iya, iya. Malah ada yang mengatakan under development countries terus-terusan. Silakan, mohon tanggapannya. Jadi gini, ada data dari hasil riset itu. Biasanya ukuran di Kementerian Dikbudristek Dikti adalah publikasi. Nah, tahun 2008 ada rilis berita dari riset Dikti, publikasi ilmiah dosen-dosen atau peneliti Indonesia di dunia internasional waktu itu masih di bawah jumlahnya, masih di bawah jumlah publikasi dari negara Malaysia. Kalau tidak salah, kita ada di angka 8 ribuan per tahun. Malaysia sudah punya angka 21.000. Tapi terbalik ketika Pak Jokowi menjabat, kalau tidak salah, kemudian Kementerian Ristek Dikti secara struktur dirubah, di sana masuk Ristek ke dalam kementerian. 2018 dalam jangka waktu 10 tahun, terbalik. Malaysia masih tetap dengan angka 21.000, kita sudah 28.000. Pertanyaannya, boleh nggak itu sebagai tolok ukur buat kita masuk negara maju dalam hal riset? Satu. Nah, yang kedua, kalau tolok ukurnya kayak Bu Febrianti tadi menyampaikan dari hulu ke hilir, yang lebih penting lagi menurut Bu Febri tadi, bukan hanya sekedar publikasi loh, tapi diseminasi itu penting. Tapi apa? Digunakan nggak oleh masyarakat? Yang kayak tadi Thomas Alva Edison, kita akan meriset sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan meriset yang tidak dibutuhkan.
Nah, kalau indikatornya kebutuhan, kemudian hasil riset manusia, hasil riset dari peneliti Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Nah, kalau itu banyak, artinya lebih banyak dari negara lain, berarti kita sudah maju sebenarnya. Tinggal cari aja datanya. Hasil penelitian dari teman-teman kita, para peneliti, betul nggak dibutuhkan oleh masyarakat dan digunakan oleh masyarakat? Seberapa banyak masyarakat penggunanya? Gitu. Terus ditambah lagi ada kalau tolok ukur dari penelitian itu adalah paten atau haki. Berapa paten dan haki yang sudah kita hasilkan, baik itu paten nasional maupun internasional. Artinya kalau paten nasional kita ke Kementerian Hukum dan HAM tercatat gitu ya. Tapi kalau internasional ada berapa paten tuh di Dewan Paten Internasional itu yang hasil riset orang Indonesia dipatenkan di sana. Itu juga ukurannya seperti itu. Jadi saya kira-kira kapan, kalau saya tadi dari sisi publikasi sudah 2018, kita sekarang 2022. Nah, kalau dari sisi paten, dari sisi haki, dari sisi kegunaan inovasinya, ya monggo kita cari datanya nih. Ya, mulai kapan kita unggul di antara mereka? Ya, nggak usah nomor satu lah. Kalau di negara di dunia ada katakanlah 200 negara, kita masuk urutan ke 100 atau ke 125 itu juga sudah apa. Saya kira itu Pak Yusuf jawaban saya. Jadi mengatakan banyaknya riset yang dihasilkan di berbagai bidang, kemudian kira-kira kapan, berarti masalah waktu. Tadi betul Pak Yusuf mengatakan prediksinya. Ya monggo kita berbicaranya data. Sejak kapan kita unggul di situ? Itu Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rahman. Berikutnya Pak Dr. Said, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya sepakat tadi kita sudah, kalau alat ukurnya adalah paper, Simago kita tahun 2021 untuk Asia itu nomor 21 kalau saya lihat data 2020 ya, kemudian Malaysia 23, kemudian Thailand juga udah turun. Ya, kalau publikasi insya Allah meningkat. Namun ya tadi presentasi Bu Febri tadi, hilirisasi sekarang. Karena ada satu isu yang mungkin masih tersendat ya, kontinuitas ya, sustainability dari penelitian sampai ke hilirisasi itu yang pengawalannya, komitmennya ini kalau mengandalkan pemerintah saja mungkin agak riweh gitu. Karena dari Sabang sampai Merauke banyak banget ya, kalau Singapura kecil, kalau kita isi kepala juga macam-macam loh. Jadi mengatur orang banyak ini nggak segampang kita pengendalian kayak di rumah aja, kadang punya 2 anak pengendaliannya agak susah gitu. Apalagi Indonesia Raya dengan tujuan yang tadi ya, bagaimana itu bisa ada ini ya. Nah, mungkin ada monitoring ya, ada monitoring yang bisa dilakukan untuk sustainability ke depannya, ini sangat diperlukan. Tapi yakin kalau saat ini dengan hibah-hibah dari DRPM, kemudian LPDP, kemudian banyak lagi hibah-hibah luar, ini kayaknya kita sudah mulai, dan beberapa kegiatan kementerian juga hibah-hibahnya dari hilirisasi itu apresiasi Kedereka, seperti Kedereka itu dari hilirisasi yang investasinya udah besar sekali, miliaran, malah bertambah terus tiap tahunnya. Cuman yang nongkrong di sana, ini memantaskan perguruan tinggi untuk nongkrong dan mengambil aset di sana itu yang masih belum besar. Nah, kita di Dharma Jaya cuma baru dapat 1 kemarin hilirisasi dengan smart farming. Berat banget ujiannya, saya setuju dengan Bu Febri tadi, berat banget ujiannya. Dan apa ya, kegigihan, kemudian kegigihan dan konsistensi, kemudian pantang mundur lah pastinya, itu jiwa-jiwa seperti itu, jiwa periset seperti itu yang dibutuhkan. Untuk anak-anak milenial ini lemah, ini masalahnya, karena mereka sangat instan, dapatkan instan ya, seperti game lah ya. Mereka mau mengilustrasikan model game untuk sebuah riset yang punya sustainability tinggi dan motivasi, sehingga ini agak-agak beda. Tapi mungkin ada salah satu inside game yang bisa dimasukkan, tapi motivasi kemudian tidak hanya kalau
dosen itu gugur kewajiban BKD untuk serdos, tapi bagaimana penghargaan untuk berkembang mungkin dari setiap daerah. Nah, ini mungkin note kepada government-nya, dengan melalui Bapeda ataupun apa itu inovasi-inovasi dilakukan, kemudian di sounding kebutuhan kebutuhan untuk mengikat, kalau tadi ada istilah itu Pak Tri ya, ABG Academic Business Government, bagaimana pemerintah butuh apa, masyarakat masalah apa, si kampus yang ada di sekitar itu mensolvekan problemnya. Nggak usah jauh-jauh ke menyelesaikan masalah-masalah di luar, mungkin di sekitar saja satu kampus, dua kampus bisa solve problem di situ, insya Allah sejahtera gitu ya. Nah, ngobrolnya bareng antara akademik, bisnis, dan government itu tidak gampang. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Said. Berikutnya kami silakan Bu Febri, bagaimana nih terkait dengan kapan kita bisa jadi negara maju dan kualitas lulusan itu selalu dikaitkan dengan mahasiswa, lalu bagaimana dosennya sendiri gitu ya. Silakan Bu Febri. Oke. Kalau enaknya kalau bagian terakhir ini Pak, kalau jawab Pak, pasti saya sepakat sama Prof. Surahman sama Pak Dr. Hasibuan Pak. Oke, saya setuju sekali karena enaknya di situ Pak kalau jawab, karena memang saya setuju sekali. Nah, tapi intinya gini, satu lagi, saya cuma nambahin satu Pak, Prof. izin nambahin Pak Prof. Surahman ya, nambahin untuk yang bertanya. Sekarang kita balik nih, kalau dosen jawab sendiri, gimana apa yang teman dosen tanyakan tadi, rasakan gimana gitu. Nah, itu aja. Kalau kita sebenarnya jawabnya harus pakai data, sehingga kita bilang kita sudah masuk di maju atau tidak. Tapi sekarang saya balikkan, kalau Anda sendiri sebagai dosen, Anda merasa yang bagaimana? Nah, sudah optimalkah peran kita? Sudah baguskah kita mengimplementasikan tridharma kita? Sudah okekah kita perannya di masyarakat sekitar lingkungan kita, di kampus kita saja? Itu saja sih. Nggak usah panjang lebar kita menanyakan kemajuan kita, sampai peran Anda sampai saat ini sudah sejauh mana sehingga bisa mendukung kemajuan negara kita, seperti itu. Karena dosen ini kalau kita bersatu ya luar biasa nih, berkolaborasi luar biasa sekali, saya yakin. Dan ini atmosfernya sekarang sedang tercipta. Dan kita harus jemput bola deh, jangan menunggu, sehingga kita yang menciptakan kemajuan negara, bukan kita menunggu jawaban negara, menunggu jawaban pemerintah, menunggu jawaban dikti, menunggu jawaban ini untuk pertanyaan tadi. Oke, sama dengan lulusan perguruan tinggi, jawab aja di kampusnya sendiri, apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menciptakan kelulusan alumninya untuk bisa diserap di masyarakat, dan apa yang dilakukan untuk dosennya untuk mengembangkan kualitas dosennya sehingga bisa menjadi dosen yang berkualitas, bermanfaat, seperti itu. Itu aja. Ya Pak Prof ya, setuju ya? Oke. Itu saja Pak Yusuf. Ada Prof Kamal tadi bergabung, silakan Prof. Untuk mengomentari Prof, tadi ada dari terima kasih. Mohon maaf tadi Zoom-nya putus. Jadi ada pertanyaan Prof. Saya sepakat ini disampaikan Prof. Surahman, Pak Said sama Ibu Febri. Jadi halo? Ya, silakan Prof. Putus. Ya. Kedengaran Prof, lanjut. Ya, sepertinya sinyal Prof ya, sinyalnya ya baik Prof Kamal, terima kasih ya, namun sinyalnya agak kurang kuat karena terputus-putus, namun tadi yang bisa saya tangkap ya bahwa Pak Moderator, halo? Ya, silakan. Kalau saya melihat gini ya, jadi perguruan kita di Indonesia, perguruan tinggi kita di Indonesia itu kan kita tuh nggak jelas apa yang mau kita capai.
grand design yang mau pemerintah itu kan setiap 5 tahun sekali berubah. Jadi kalau saya lihat setiap 5 tahun kita selalu kembali titik origin atau titik nol. Jadi kapan kita bisa maju? Jadi saya sepakat yang ditanyakan oleh siapa tadi ya, apa itu salah satu peserta. Jadi kalau model ini yang dilakukan oleh pemerintah ya nggak bakal maju-maju kita Pak. Jadi kalau setiap 5 tahun kita kembali titik origin, selalu pimpinan baru itu ingin buat yang baru, tidak melihat apa yang dilakukan yang sebelumnya, seolah-olah yang dilakukan sebelumnya itu salah semua. Seharusnya kan yang diperbaiki apa yang keliru yang dilakukan sebelumnya itu Pak. Jadi katakanlah mungkin di Kementerian Pendidikan apa yang kurang bagus dilakukan 5 tahun yang sebelumnya, itu yang diperbaiki, bukan kita memulai dari titik origin kembali. Jadi kalau setiap 5 tahun kita kembali titik origin, ya nggak jelas apa yang mau kita tuju perguruan tinggi ini. Jadi itu saja kalau menurut saya sepakat yang disampaikan oleh ketiga sahabat saya tadi. Tapi menurut saya kita perlu grand design seperti apa maunya perguruan tinggi di Indonesia. Tanpa itu sama aja kita lari, tapi tidak jelas apa yang kita tuju. Jadi hanya sekedar kita dapat keringat, dapat capek, hasilnya nggak ada. Terima kasih, itu aja kalau menurut saya. Oke, terima kasih Prof. Kamal. Jadi di sini penanya kita tadi siapa namanya Pak? Ibu Indrawati. Oke, Ibu Indrawati ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau pertanyaannya kapan Indonesia bisa menjadi negara maju dan bagaimana dengan peningkatan kualitas lulusan ya, yang hanya dituntut mahasiswanya, lalu bagaimana dengan dosen? Indikatornya itu apakah publikasi itu menjadi acuan bahwa kita sudah negara maju ya, karena publikasi kita sudah sangat baik sekarang untuk internasional ya peringkatnya. Nah kemudian juga harus ada kesinambungan ya antara pemerintah dan juga bagaimana keinginan dosen itu sendiri. Jadi kalau pemerintah seperti yang dikatakan tadi oleh para narasumber kita, artinya ada support yang serius, sejauh mana ya sumbangsi ya support dari pemerintah ya untuk mencapai hilirisasi, sehingga dengan ini semua dilakukan, maka insya Allah ya kita tidak usah bertanya kapan kita bisa menjadi negara maju, tapi kapan kita siap untuk menjadi negara maju gitu ya. Baik, yang berikutnya kami persilahkan kepada peserta yang ingin menanyakan secara langsung, hand raise mungkin kita berikan yang mau secara langsung dulu, hand raise, angkat tangan silakan para peserta. Ada? Oke, kalau tidak ada kita buka lagi kolom chat yang berikutnya. Belum dibuka, Pak Andes. Oke, dari Ariski Andrinaldo. Pertanyaannya terkait ada riset yang dilaksanakan oleh hibah penelitian dari LPDP. Mohon kiranya Bu Febrianti, ya ini diarahkan kepada Bu Dr. Febrianti, berbagi pengalaman dan tahapan apa saja dilaksanakan agar riset itu dapat dilaksanakan dan menjadi e-commerce. Terima kasih. Nah, Bu Febrianti, kami persilahkan Bu. Nah, kalau pertanyaannya kayak gini nih, loka panjang lebar Pak. Pak Yusuf ya, Uci Wong Palembang tuh loka panjang lebar. Jadi mungkin nanti karena menarik. Sumber ini nanti untuk lipatkan lagi bila perlu secara langsung untuk memberikan pelatihan lah nanti di Bina Insan ini. Dan beberapa universitas lain yang tergabung di sini. Kita bisa boleh Pak. Iya, karena mungkin kalau saya jelaskan tadi kan berdasarkan fase-fasenya ya, ada fase-fasenya. Tapi kalau saya jelaskan fase-fasenya, artinya kan kalau bisa kan, kalau penjelasan itu akan menarik, akan excited, atau akan memotivasi, ataukah tidak memotivasi kalau saya jelaskan panjang lebarnya. Jadi teman-teman itu tahu resiko dan tantangannya gitu, potensinya apa, hasil akhirnya apa, kepuasan kita sebagai periset itu apa pada setiap tahapnya. Nah itu yang penting Pak. Jadi saya nggak mau ngasih clue-nya sedikit pun, nanti takutnya mematahkan semangat atau memberikan semangat menggebu-gebu, tapi esensinya nggak dapet nanti, seperti itu. Jadi mungkin nanti di lain waktu Pak ya, boleh saya diundang sama ini teman-teman narsum yang lain untuk berbagi bagaimana kita menghilirisasi dengan contoh pengalaman riset kita masing-masing, seperti itu. Ya,
baik. Terima kasih Bu Febri ya. Jadi memang pertanyaannya bagus, namun untuk menjawab itu ya saya yakin Prof. Rahman, Kamal juga senyum-senyum sudah itu. Senyum-senyum dalam arti kata, wah ini nggak bisa dijelaskan secara singkat. Iya. Namun harus memang semacam ada workshop atau seminar khusus gitu ya. Baik, sekali lagi kami persilakan bagi yang ada mau bertanya langsung yang baik. Halo Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebutkan namanya dan dari mana. Terima kasih Pak Yusuf sebagai host dan moderator. Saya Taufik Anwar Pak dari Pasca Sarjana Universitas Insan Kota Lubuk Linggau. Oke. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Prof. Kamarudin. Tadi Bapak menyampaikan terkait dengan dampak pandemi. Dan memang dapat kita lihat Pak, tidak hanya di perguruan tinggi, bahkan di sekolah mulai dari TK, di SMA mempunyai dampak. Terutama kekurangan dalam penggunaan teknologi digital, dalam menyampaikan pendidikan. Nah, saat ini Pak kami lihat, benar yang Bapak sampaikan tadi, seolah-olah tidak ada sinergisitas Pak antara pemerintah pusat dengan daerah itu. Di pusat sudah membolehkan tatap muka seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, kita lihat sekarang Pak, daerah saya saja di Kota Lubuk Linggau ini Pak, masih saja sekolah menerapkan ya seperti pandemi kemarin. Akan ada yang seminggu sekolah, seminggu tidak. Nah, sebenarnya Pak, yang mau saya tanyakan ini, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab soal ini? Kemudian yang kedua, bagaimana akademisi dalam hal ini perguruan tinggi menyikapi hal ini Pak? Itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, saya kepada Pak Profesor Surahman terkait dengan penerapan teknologi digital. Jadi Bapak sampaikan tadi bahwa diharapkan melalui perguruan tinggi perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma sekarang ini ada kendala Pak, tidak hanya semua jurusan itu memberikan mata kuliah terkait dengan penggunaan teknologi digital. Nah, terutama kadang-kadang, mohon maaf, saya ini guru Pak. Nah, guru ini kadang-kadang ya nanti balik-baliknya Pak pakai cara lama itu lah Pak, cara orang lama itu lah cara ngajar. Padahal sekarang sudah berkembang Pak, kita manfaatkan teknologi digital. Nah, mereka kadang-kadang gaptek dengan teknologi. Nah, apakah diperlukan Pak ini untuk setiap fakultas itu, semua jurusan itu memasukkan khusus mata kuliah itu teknologi digital ya Pak, sehingga apa yang Bapak sampaikan tadi kena dan kan tepat sasaran gitu Pak. Nah, tidak semua perguruan tinggi itu menerapkan mata kuliah itu. Kemudian itu tadi Pak. Kemudian yang ketiga, saya kepada Ibu Dr. Yanti, tadi Ibu menyatakan bahwa penyebab Indonesia ini kemajuannya kalah dengan Korea, yaitu kalau Korea kan dia mengutamakan SDM, kita lebih mengutamakan infrastruktur dan nah, cuma pertanyaan saya Bu, apakah ada variabel lain seperti misalnya moral dan mental gitu kan? Nah, apakah ini ada pengaruh juga Pak Bu terkait dengan yang menghambat kemajuan Indonesia ini? Nah, apa ada variabel ini juga berpengaruh? Kemudian tadi Bu berbicara tentang hulu dan hilir. Nah, sekarang ini lagi aktual Bu masalah sawit dan minyak goreng Bu. Ini terkait dengan ekonomi ya. Pemerintah itu menerapkan kebijakan seolah-olah tidak melalui kajian seperti Bapak Ibu sampaikan tadi. Seolah-olah pokoknya yang penting bikin gitu kan. Kemarin minyak goreng naik, mereka pemerintah bikin kebijakan dengan subsidi sehingga
harga 14.000. Begitu subsidi diterapkan, minyak goreng hilang Bu di peredaran, hilang. Begitu subsidi dicabut, minyak goreng pertubaran di mana-mana dengan harga yang melambung tinggi gitu kan. Nah, akhirnya Pak Jokowi, pemerintah menerapkan lagi kebijakan stop ekspor gitu kan. Nah, setelah stop ekspor ini Bu, justru malah sekarang lebih parah lagi masalahnya. Ekspor di stop, minyak goreng tidak turun, kemudian pabrik tidak mau beli. Di daerah saya Bu, tutup semua pabrik. Akhirnya masyarakat mau jual sawit itu tidak ada tempatnya Bu. Akhirnya sawit sampai membusuk gitu kan, rugi para petani. Nah, saya melihat apakah pemerintah ini tidak melalui kajian, tidak melalui riset sehingga melakukan kebijakan. Kemudian terkait dengan ini, apakah para akademisi atau perguruan tinggi diajak duduk bersama? Ibu sampaikan tadi tripartite tadi kan, ini sangat bagus. Seharusnya begitu kan, karena kita ini banyak orang-orang pintar Bu. Nah, ini banyak orang pintar, perguruan tinggi banyak, kan? Tapi apakah orang-orang pintar ini nggak pernah diajak berbicara soal ini? Nah, gitu kan. Bahkan ada yang ngomong, menteri itu jangan-jangan nggak bisa kerja, turun aja gitu kan. Karena seolah-olah sudah yang penting bikin kebijakan, tapi tidak tahu permasalahan yang sebetulnya itu apa, baik dari hulunya maupun dari hilirnya Bu. Nah, saya artinya kan menanyakan sebaiknya perguruan tinggi atau para akademisi itu membuat semacam lembaga sebagai civil society untuk memberikan masukan, konteksnya memberikan masukan, bukan mengkritik ya. Karena kita ini agak prihatin dengan pemerintah kita ini. Kadang-kadang bikin kebijakan itu ya yang penting bikin, yang penting menggugurkan kewajiban saja, gitu kan? Yang penting ada. Jadi mungkin itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kurang Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, guru Pak Taufik ya? Ya, saya guru Pak. Guru Pak. Oh, dosen guru. Guru di mana? Di pesantren adik kelas Tubuh Indah Bu. Ini guru yang berwawasan luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti semua siswa-siswanya punya pemikiran yang maju ke depan ya, sehingga kita bisa berpacu dengan persaingan. Oke, untuk kesempatan yang pertama tadi Pak Taufik menanyakan kepada Prof. Kamal. Silakan Prof. Kamal terkait dengan dampak teknologi digital. Silakan Prof. Oke, makasih. Ya, singkat aja ya karena banyak pertanyaan Pak Taufik tadi. Jadi gini Pak Taufik ya, jadi memang saat pandemi kemarin itu kan semua keputusan itu kan harus diambil cepat ya. Pemerintah pusat sebagai leadernya tentu ingin mengambil keputusan yang cepat. Nah, cuman jadi masalahnya kan pihak yang meresponnya ini kan macam-macam. Ada yang spontan merespon, ada yang menunggu-nunggu dulu, lihat dulu teman, ada yang takut, macam-macam. Jadi memang karena gini ya, memang melek teknologi kita kan macam-macam. Antar daerah itu ada yang cepat merespon, ada yang lambat. Nah, kalau saya melihat yang ketiga ada ketakutan gitu ya, takut berbuat salah. Jadi walaupun pemerintah terkadang sudah mengeluarkan edaran, masih nengok-nengok, misalnya Unibi, nengok dulu kampusnya itu menerapkan belum. Nah, itu yang model kita nih tidak percaya dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang saya lakukan gini Pak Taufik. Jadi selalu misalnya ada surat edaran, saya sampaikan begitu ada edaran baru itu dicabut. Memang kita agak repot Pak, agak repot. Memang selalu update informasi. Jadi saya melihat sebenarnya bukan tidak sinergi, cuman masalahnya memang kita itu ada yang lambat merespon, ada yang cepat. Penyebabnya macam-macam. Ada tadi saya katakan ketakutan salah berbuat, ada yang pengen ambil aman, ada yang memang tidak paham, dan ada yang memang malas untuk membaca regulasi secara detail Pak. Jadi itu yang akhirnya yang Bapak Taufik katakan tadi, kampus A atau sekolah di tempat A sudah sekolah full luring, yang itu masih full daring.
Padahal bahkan makanya saya kaget. Jadi memang pemerintah itu mendorong sekarang orang untuk beraktivitas. Jadi supaya ada geliat ekonomi, Pak Taufik. Jadi kalau makanya saya katakan tadi, kalau kita mendok bakso kami Linggau sama Bengkulu itu mendok aja di rumah selesai, Pak. Perekonomian kita tuh nggak ada geliat apapun, tamat riwayat perekonomian kita, Pak. Makanya saya katakan dari awal tadi, beruntung kita Indonesia ini sebagian besar itu rakyat di pedesaan yang katakanlah lebih kebun dan segala macam. Kalau enggak selesai juga perekonomian, Pak. Jadi intinya itu tadi ada delay dalam mencermati regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih Pak Moderator. Oh, ada satu lagi tadi yang agak menarik pertanyaannya. Siapa yang bertanggung jawab? Gimana? Ada pertanyaan satu lagi tadi, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Terkait? Jadi ada pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan bayar di sini? Mungkin nggak dengar, Pak. Bertanggung jawab terkait? Ya, siapa yang kami. Oke, nanti kita ini lagi. Gimana Pak Moderator? Siapa yang bertanggung jawab terkait? Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan sedemikian kebijakan ini? Dari peserta nggak dengar Pak, nggak dengar ya, pertanyaannya. Kita mutkan dulu dari peserta. Oke, pertanyaannya tadi ada satu lagi, Prof. Memang ini pertanyaan yang saya rasa perlu atau tidak perlu dijawab. Pak Taufik tadi bertanya siapa yang bertanggung jawab akibat ketidaksinergian tersebut antara kebijakan pusat dan daerah serta perguruan tinggi atau sekolah. Halo Prof. Oke, saya pikir gini Pak ya, kita nggak bisa menyalahkan mata-mata pemerintah pusat ya, karena pemerintah juga sudah membuat Oke, mohon maaf Prof. Kamaludin sepertinya Oke, kita pending dulu. Sepertinya Prof. Kamaludin ada hak dia untuk bertanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Kamaludin. Terima kasih. Sepertinya yang terputus. Menurut saya, Pak. Ya. Berikutnya kami persilakan Prof. Surahman terkait dengan pertanyaan Pak Taufik tadi ya, berkembang teknologi bermanfaatnya untuk kehidupan masyarakat ya, yang gaptek. Nah, jadi susahnya itu masyarakat ini gaptek. Seperti kasus di tempat sekolahnya Pak Taufik itu gimana bisa bermanfaat? Silakan Prof. Surahman. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Taufik Anwar ya. Bapak, pertanyaan ini keren menurut saya. Tapi saya akan ngasih jalan Pak. Bapak jangan pesimis dengan kondisi gaptek tadi. Saya pernah mendengar dari seorang ahli digital ekonomi. Pertanyaannya sama, Pak. Bagaimana caranya agar saya yang tidak tahu tentang digital ekonomi bisa mengetahui dan terlibat dalam kegiatan digital ekonomi, saya bilang gitu. Apa kata beliau? Sederhana Pak kuncinya. Pak Surahman, nggak usah terlalu teknis, saya kasih jawaban. Pertama, Bapak ada kemauan saja untuk terlibat. Bagaimana Pak? Contoh, Bapak katakanlah punya rekening di bank. Kemudian ada aplikasi M-Banking. Kemudian Bapak download, Bapak ikut. Nah, berarti Bapak sudah punya niat dan sudah terlibat di situ. Bapak masuk ke dalam dunia digital ekonomi. Nah, kalau tadi Pak Taufik mengatakan digital teknologi, ya monggo.
di digital teknologi paling tidak ada aplikasi apa nih, oh saya pengen ikutan misalnya NCT atau apa gitu masuk, atau Spotify kita ingin nonton film dan kita masuk, itu sudah willingness kita masuk loh, tidak ada kata-kata kita gaptek loh Pak di situ. Satu. Yang kedua adalah entusiasme. Jadi ketika ada sesuatu yang baru di gadget kita, di gawai kita pengen tahu dan kita terlibat, itu sudah masuk ke digital Pak itu. Nggak ada gaptek di sana. Jadi sekali lagi ada willingness, ada kemauan, ada niat, ada entusiasme. Jadi pengen tahu terus itu. Nah yang terakhir ya terlibatlah dalam praktek-praktek digital teknologi. Dan Bapak punya HP, kemudian Bapak ngedownload WhatsApp, kemudian Bapak ngedownload Facebook, ngedownload email, itu sudah masuk ke digital Pak. Jadi nggak ada istilah kesulitan. Kami kan banyak orang gaptek, bagaimana caranya? Terus kami di perguruan tinggi tidak ada mata kuliah khusus loh. Kalau mau diadakan silahkan. Misalnya nanti mungkin Pak Said nih yang lebih paham, memasukkan kurikulum nggak usah langsung digital teknologi, nggak usah pengantar ilmu komputer. Nah itu saja sudah masuk ke digital Pak. Ya, atau pengantar ICT misalnya, nah itu sudah masuk dan itu bisa disesuaikan hanya sekitar 2 SKS atau 1 SKS, itu sudah masuk bahwa kita mau melibatkan masyarakat Indonesia ini melek teknologi, terutama digital teknologi. Apalagi sekarang Kominfo punya program talent development program kalau tidak salah, ada usia-usia tertentu. Saya udah nggak bisa masuk, mau masuk yang mana saya nggak bisa masuk, usia saya sudah di atas 50 tahun, jadi saya nggak bisa ikutan. Untuk kaum milenial sekarang tersedia sekali peluang untuk belajar tentang digital talent Pak, digital talent development. Saya kira itu Pak Anwar, Pak Taufik, jangan khawatir Pak. Kita harus optimis bahwa digital teknologi akan dikuasai oleh bangsa kita ini, karena kita mau menjadi bangsa besar. Sayang Pak kalau pengetahuan digital teknologi kita kemudian kita tidak pelajari, kita tidak ingin tahu, kita tidak punya niat untuk ingin tahu, ya susah. Tapi tadi jalan keluarnya sebenarnya sudah terbukti. Kebanyakan sekarang berapa juta pengguna internet di Indonesia, itu menunjukkan bahwa kita sudah masuk dalam digital teknologi. Itu saja Pak Yusuf, Pak Taufik, Anwar, mudah-mudahan jawaban saya tidak memuaskan. Nanti kita diskusi lebih lanjut lah tentang bagaimana kita mencintai digital teknologi untuk kemajuan bangsa kita. Oke, terima kasih Pak. Prof. Sulaiman, jadi intinya memulai dari self motivation dulu Pak ya. Iya. Dari diri kita dulu. Iya. Contoh sekarang ya Pak Taufik, kita dulu tidak kenal istilah Zoom, meeting, namun sekarang masyarakat sudah familiar. Nah nanti kawan-kawan kita yang akan mengikuti, kemudian nanti baru kita memulai dengan bagaimana kita membuat suatu kurikulum yang memang berbasis ke arah digital. Namun mungkin terkait dengan ini, sebelum kubu PPP, sepertinya ini sangat menarik juga kalau kita mintakan pendapat dari Dr. Muhammad Said. Saya lebih paham, betul, lebih kompeten beliau. Silakan. Ada strateginya Pak dari Pak Dr. Said. Silakan Pak Dr. Said. Terima kasih. Tadi saya sepakat. Jadi memang mulai dari diri sendiri, kemudian yang kedua kita bisa insertkan ke mata kuliah atau mata pelajaran. Kita ya tadi ada mata kuliah atau mata pelajaran pengantar teknologi informasi atau ICT tadi. Dan ini sebenarnya gak yang bersambut. Saya juga tim dari Kementerian Kominfo untuk training literasi digital. Ada 4 pilar literasi digital yang Kementerian Kominfo itu ingin share kepada masyarakat, karena Pak Jokowi lihat penetrasi IT-nya tinggi, ICT-nya tinggi, tapi ternyata tata krama atau namanya apa ya, kita itu rendah banget di internasional. Kita paling penghujat. Mungkin nggak Pak Azizwan ya? Apa namanya Pak? Etika, etiknya, iya, etik kita yang sangat jelek banget. Jadi se Asia malah sedunia memang kalau ada satu case udah bully-buliannya udah thread-nya udah panjang banget. Nah makanya Pak Jokowi lihat melalui Pak Menteri, dan akhirnya nanti kerjasama dengan kampus kita lakukan literasi. Pertama literasi digital terkait cakap digital, aman digital, kemudian ekonomi digital, dan satu lagi etik digital. Nah ini nanti kalau tim-tim dari kampus, dari Ligau atau dari sekolah
Jadi memang targetnya itu ke masyarakat, ke institusi pendidikan dan lain-lain itu ingin, nanti coba kontak saya, karena memang target mereka untuk Sumatera ini 5.000 yang terliterasi. Lumayan 5.000 literasi ini bisa diselesaikan sampai Oktober ini. Ini tahun kedua ya. Tahun pertama itu udah dilakukan, dan tahun kedua ini kita ingin menjangkau ke daerah-daerah. Karena kalau menyelesaikan literasi di Pulau Jawa aja itu nggak perlu diliterasi, udah terliterate gitu ya. Yang masalah bukan yang salah, yang belum terlihat mungkin belum digandeng, yaitu bagaimana kita menggandeng daerah melalui pemerintahnya. Dan untuk yang tadi disampaikan Pak Prof. Surahman, untuk lebih tingkatnya lagi setelah terliterate, kita punya skill, kemampuan yang yang diakui oleh negara. Dari konteks itu ada namanya DTS Digital Talent gitu ya. Kemudian untuk pemerintah sendiri, tadi ada pertanyaan juga bagaimana pemerintah bisa Bapak Ibu dan di pemerintahan sebenarnya ada digital talentnya untuk pemerintah, GTA namanya, Government Talent Activity atau apa saya lupa. Itu juga saya timnya di sana pernah kita berikan di Bangka. Semua terkait bagaimana layanan pemerintah berbasis digital ini, materinya disiapkan dari networking, dari bagaimana membangun konten untuk websitenya, bagaimana mengamankan websitenya dan lain-lain. Jadi bukan biasa kalau pemerintah buat website udah selesai dan itu dikuasai penuh oleh pihak ketiga, dan kita ngemis-ngemis sehingga bahasanya kedaulatan kita tergantung pihak ketiga. Nah ini harusnya kan semuanya penuh di pemerintah, dan teman partner yang paling pas itu adalah akademik. Nah jualannya ya udah jualan, kita melihatkan kemampuan dosen dan mahasiswa di sana. Nggak perlu lagi baliho dan lain-lain, itu akan mood to mood akan tersebar. Oh siapa yang ngerjakan ini? Bina Insan. Siapa yang ini? Model-model marketingnya udah pada lihat kemampuan skill mahasiswa dan skill dosennya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Said ya. Jadi memang di sini dibutuhkan ya semua peran serta, bukan hanya saja perguruan tinggi, namun juga peran serta dari pemerintah, masyarakat, bagaimana mereka di dalam mempersiapkan ya untuk kita mampu ya, memanfaatkan teknologi ini sehingga dia bermanfaat ya. Baik, yang berikutnya tadi Pak Taufik menanyakan kepada narasumber kita Bu Dr. Febrianti ya, terkait dengan Indonesia kalah bersaing. Nah, apakah indikator kalah bersaing itu hanya dilihat dari publikasi? Nah itu kan, karena kenapa? Mungkin Pak Taufik merasa saya punya kompetensi loh, tapi saya tidak bisa neliti. Ya silakan Bu Febri. Oke. Tadi terkait sama case dengan Indonesia dengan Korea Selatan ya Pak ya, sehingga kenapa Indonesia kalau dibandingkan dengan Korea Selatan ya, seperti itu. Nah ini kan hasil dari riset ya. Jadi artinya pentahapan yang dilakukan, pengukuran yang dilakukan oleh teman lain yang menghasilkan bahwa memang Korea Selatan itu pijakan pertamanya itu adalah pembangunan SDM yang menguasai teknologi loh, benar ya. Dan kita itu berfokuskan pada pengelolaan sumber daya alam, karena memang sumber daya alam kita melimpah pada saat luar biasa ya, yang perlu dikelola dengan cepat, itu persepsi kita pada saat itu ya. Nah kemudian Pak tadi menyatakan bahwa Pak Topik tadi, apakah ini ada indikator lain seperti itu? Indikator mental dan kemajuan, ya indikator mental Pak ya, mental dan indikator lainnya seperti itu. Nah ini memang perlu riset Pak, tapi kalau sudah kaitannya sama mental, ini satu paket Pak sama SDM Pak, satu paket sama SDM. Jadi sebenarnya Bapak sendiri sudah menjawab apa yang dilakukan pengukuran oleh teman, sehingga menyatakan bahwa Korea Selatan itu startingnya sama dengan kita, tapi kemajuannya lebih ini karena mereka memang berpijak pada SDM. Tapi memang ada faktor lain Pak, seperti jumlah penduduk kayak gitu, geografis, kemudian kultur budaya dan sebagainya macam, kemudian histori sejarah kita. Nah ini banyak Pak.
Nah, ini perlu mungkin teman-teman yang bidang sosial humaniora untuk melakukannya. Apa sih hasilnya? Apa sih kemunculannya sehingga kita itu sekian persen mungkin dibandingkan kemajuannya dengan negara lain dari sisi dari sisi dari sisi tadi ya Pak ya, dari sisi penggunaan teknologi mungkin dibandingkan dengan compare satu negara dengan negara lain. Tapi kita tadi ya Pak ya, Pak Taufik tidak bisa pesimis karena kita banyak kok kemajuan kita yang lain, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana gitu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan juga melemahkan kita. Mentang-mentang saya kasih analogi tadi ya Pak Prof ya, saya salah juga jadi ngasih analogi nih, rasa gimana ya kemajuan Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan. Tapi saya hanya mau membuka clue-nya bahwa sangat penting untuk memperhatikan SDM yang menguasai iptek loh, itu loh Pak sebenarnya. Nah gitu. Tapi saya tidak bermaksud kita menjadi pesimis karena compare analogi tadi seperti itu, tidak ya. Tapi itu membangkitkan kunci bahwa ini loh clue kita kalau ingin berlari sangat cepat seperti itu. Nah itu karena dengan menguasai SDM yang menguasai teknologi, memiliki mental bagus ya, etiknya bagus Pak Said ya tadi ya, bener ya. Kalau kita menguasai teknologi tapi etik kita nggak bagus ya percuma saja gitu ya. Apalagi kita berlandaskan Pancasila. Nah sila pertama kita sudah menyatakan bahwa kita ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Jadi kita patut ini. Jadi indikatornya nggak bisa ngomongin maju, etik mundur sama aja bohong, ya kan? Kemudian kita maju, tapi kita tertinggal dalam segi sektor lain yang kita anggap merupakan kearifan budaya bangsa kita yang harus kita bangkitkan, tapi kita lemah di sana, kita nggak ngomong kita bangga dengan kemajuan teknologi kita. Nah, misalnya Pak Taufik bangga karena kita maju teknologi, tapi budaya kita luntur semua Pak. Nggak ada lagi yang mengenal misalnya tari tangga, nggak ada lagi yang mengenal baju songket kita, Pak ya, kain songket kita dan sebagainya, cuma saja Pak. Saya saja sebagai dosen nggak bangga Pak seperti itu dengan kemajuan teknologi. Justru saya mau kembali ke masa silam justru dengan kemajuan tradisional kita yang luar biasa, budaya kita yang arifnya luar biasa, ramah tamah dan gotong royong kita yang luar biasa. Nah seperti itu ya. Jadi indikatornya itu Pak, kita patut berbangga. Kemajuan kita tuh banyak dari sisi yang lain. Tapi kalau indikator-indikator tertentu mungkin kita bisa compare, ya artinya kita terima gitu berdasarkan hasil data dan riset teman-teman yang melakukan pengukuran tadi. Nah terkait sama minyak goreng Pak, ini luar biasa. Harusnya ditanya sama Pak Dr. Yusuf nih, harusnya Pak Taufik saya. Iya, gini Pak. Kita kan tadi ada saya menyinggung peran kontribusi terhadap isu nasional Pak ya, dosen maupun guru nih ya. Artinya kan kalau kita ngomongin riset itu kan nggak langsung misalnya kita tahu langsung terjadi, bisa muncul riset Pak. Terjadi kasusnya, terjadi case-nya, terjadi efeknya, baru kita bisa riset Pak. Atau kita riset sebelumnya, artinya kita terlibat perannya dalam pembuatan kebijakan gitu Pak. Jadi saya nggak bisa bilang ini benar atau salah, ini oke atau tidak, ada mafia atau tidak, ada apa, ada panjang lebar saya cerita Pak ya. Padahal saya tidak tahu, saya tidak terlibat di dalam dalam proses pembuatan kebijakan, dalam proses riset mereka yang panjang lebar. Terkadang kita lihatnya dari kulit. Nah, ketika nggak lihat dari dalam Pak, perjuangan teman-teman kita yang dari akademisi yang sudah memberikan rekomendasi kebijakan dan sebagainya, kemudian mungkin salah di dalam ininya atau ada faktor lain yang tidak terkendali dan sebagainya, nggak tahu Pak. Tapi teman-teman kita berjuang Pak, saya yakin ada keterlibatan peran akademisi di dalam pemutusan kebijakan pemerintah Pak. Nah, jadi saya nggak bisa ngomongin mereka salah, pemerintah salah, ini salah, kalau nggak saya nggak tahu Pak, kecuali kalau saya duduk di sana. Saya ngawasin benar dari pertama sampai ini, saya pembuat termasuk salah satu perumus kebijakan atau pengamat kebijakan di sana, kemudian terjadi begini sehingga saya bisa menyalahkan gitu Pak. Beda ya Pak ya, saya nggak berani Pak. nanti saya ini. Tapi Pak, riset itu muncul di awal pada saat kita mau mengangkat riset tadi sebagai fenomena, atau risetnya muncul setelah terjadi sesuatu Pak. Nah itu Pak, jadi kita nggak bisa Pak ngomongin kok nggak ada risetnya ya. Nah justru Pak, kita sebagai dosen dan sebagai guru, isu nasional ini kita harus berperan. Bagaimana caranya? Mungkin Pak Taufik bisa buat nih kolom artikel di koran misalnya. Begini, saya menyampaikan saya sebagai akademisi di bidang saya menyampaikan sebagai pengamat dari guru misalnya. Bapak tulis di artikelnya di koran, dibacalah oleh banyak.
banyak pembuat kebijakan. Bapak nulis di publikasi, Pak, sampaikan itu, teruskan itu sampai ke pembuat kebijakan, sehingga pembuat kebijakan tahu, Pak, ini aspirasi dari guru, aspirasi dari Pak Taufik Anwar, aspirasi dari Dr. Febrianti misalnya, gitu Pak. Karena kita kan berupaya dengan cara kita masing-masing, nggak bisa mentang-mentang misalnya kita guru sehingga kita misalnya tidak melihat peluang kontribusi kita gitu. Banyak cara. Bapak menyampaikan saja tulisan di blog atau misalnya di ini yang di koran tadi, seperti saya publikasi di hasil PTK Bapak misalnya atau apa, silahkan Pak, itu cara kita masing-masing ya. Gitu. Saya pikir jawaban saya cukup diplomatis Pak ya. Iya enggak? Pak Prof ya, cukup diplomatis ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Karena saya nggak punya datanya Pak. Kalau saya memang mengetahui A sampai Z tentang minyak goreng dan kelapa sawit, saya sanggup Pak jawabnya. Tapi karena saya mengamati dan merasakan minyak goreng di rumah juga mahal Pak, gitu ya. Jadi saya hanya bisa berargumentasi, tapi saya dalam posisi kita sebagai periset gitu. Nah ini justru tantangan kita untuk berkontribusi pada isu nasional dengan cara kita masing-masing. Seperti itu. Itu saja Pak jawaban dari saya. Semoga bisa diterima Pak Taufik. Terima kasih Bu Dr. Febri. Jadi Pak Taufik, intinya ya bahwa untuk menjawab tantangan itu semua itu sebenarnya kita tidak usah saling mencari siapa yang bertanggung jawab ya, seperti tadi kita tanyakan ke Prof. Kamal dan narasumber yang lain. Namun sebenarnya sekarang ini bagaimana kita memulai menggerakkan itu dengan kapasitas yang kita miliki ya. Jadi kita memulai dari apa yang bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah melakukan sesuai dengan koridor kita, dan terkait dengan apakah itu ada kebijakan, apakah itu terkait dengan pihak-pihak tertentu. Yang jelas kita sudah berusaha ya, kita menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi batasan masing-masing, sesuai dengan peran kita peran kita masing-masing. Nah baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masih punya 1 atau 2 pertanyaan lagi karena kita sampai di pukul 12. Ada kolom chat lagi yang akan kita bacakan ya. Ada pertanyaan di mana tadi, dari tolong operator dibuka. Oke, coba dinaikkan. Dari Pak Alianto ya, Politeknik Cendana di Medan ya. Dari Pak Alianto, Politeknik Cendana Medan. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber ya. Berkembangnya digitalisasi global mempengaruhi digital ekonomi suatu negara. Pertanyaannya adalah timbulnya skema Ponzi ya yang ada di Indonesia akibat majunya digitalisasi seperti baru-baru ini yang memanas adanya afiliator. Jadi bagaimana tanggapan tepat mungkin ya untuk tanggapan cepat untuk menghentikan dampak penyebaran negatif ya digitalisasi. Jadi intinya di sini melihat adanya digitalisasi ini yang lebih ke arah negatif ya. Nah, bagaimana nanti ini terkait dengan keinginan kita maju, kalau sementara kita hanya terus-menerus berada dalam endemik untuk perang untuk selalu menyebar isu yang terkait dengan pembangunan. Mungkin ya arahnya ke sini ya Pak Alianto. Kalau memang kurang pas silakan nanti Pak Alianto handbase ya. Ini pertanyaan untuk Prof. Lim ya, Prof. Kamaludin. Namun juga nanti kami minta tanggapannya juga ya dari semua narasumber, karena materi kita ini ya, karena mungkin di satu sisi akan tadi sesuai dengan pembahasan Prof. Kamaludin, mungkin nanti kita juga akan minta kepada Prof. Surahman, Dr. Said dan Bu Febri. Silahkan Prof. Kamaludin. Terima kasih. Tutup merahnya, karena jaringan saya nggak bagus. Jadi jadi gini, saya udah baca pertanyaan Pak siapa tadi. Jadi gini ya, digitalisasi dalam perekonomian itu kan sangat apa tuh
bagus ya, sangat dukung percepatan atau pergerakan barang dan jasa, layanan dan segala macam. Contohnya gini, contoh sederhana aja, misalnya sekarang misalnya dengan adanya GrabFood atau GrabFood ya, coba kita bisa beli dengan harga yang sangat murah ya, dengan layanan yang lebih baik ya dibanding kita belanja secara konvensional. Nah ini tanya tentunya dampak negatif. Jadi mungkin dulu sebelum kita era kan ya, era 90-an ya, kita era masuk komputerisasi, takut dengan penggunaan perangkat komputer. Ternyata dengan komputerisasi ternyata justru pekerjaan kita sekarang kan jauh lebih banyak yang bisa kita kerjakan. Yang dulu misalnya dikerjakan dengan mesin tik dan segala macam itu semua serba terbatas. Nah, kita semua serba terbantu. Jadi memang ada jeda atau waktu memang kemungkinan orang kehilangan pekerjaan. Tapi itu saya pikir itu sifatnya kan jangka pendek. Mau tidak mau gitu. Jadi, tapi tentunya bagi orang yang ingin belajar, justru bukan membuat kehilangan pekerjaan, justru menghasilkan suatu pekerjaan yang baru. Ya, seperti yang saya contohkan dari era 90-an kan era kita memasuki komputerisasi, semua orang serba takut karena semua dikerjakan oleh komputer. Sama kayak sekarang perguruan tinggi, semua berbasis sistem. Ya, jadi pekerjaan manual di perguruan tinggi sekarang kan hampir hilang. Tinggal yang pekerjaan dosen aja yang manual. Ngajar itu kan nggak bisa dilakukan secara digitalisasi, walaupun mungkin kita bisa rekam pakai video dan segala macam, tapi pada intinya makanya ada survei pekerjaan itulah yang pekerjaan mungkin yang tidak akan hilang. Jadi menurut saya ekses negatif itu tetap ada ya. Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari tentunya kalau kita mau belajar. Tapi kalau kita tidak mau belajar, memang kita tergilas oleh zaman. Jadi siapa saja yang tidak mau belajar pasti tergilas oleh zaman. Itu saja komentar saya, moderator. Ya. Baik, terima kasih Prof. Kamal. Berikutnya Prof. Surahman. Ya, silakan Prof. Saya kira saya sepakat dengan Prof. Kamal ya, bahwa ada konsekuensi dari sebuah pekerjaan atau dari sebuah kemajuan itu pasti. Nah, khusus digital teknologi ini sebenarnya adalah teknologi itu kan alat ya, tools. Ya kalau tools tidak jauh berbeda dengan katakanlah pisau. Emangnya kita pegang pisau nggak punya risiko? Punya. Jangan-jangan kita kesayat waktu kita pakai ini kan. Digital teknologi juga sama, pasti ada risiko yang akan kita hadapi sebagai konsekuensi kita menggunakan sebuah alat atau sebuah tool. Jadi tidak bisa dihindari adalah suatu keniscayaan. Nah sekarang masalahnya kembali lagi kalau saya ke Pak Dr. Said tadi orangnya itu the man behind the gun-nya ini loh. Jadi kayaknya pendidikan atau edukasi atau literasi soft skill dari seseorang yang pegang alat ini yang itu lebih penting. Tadi di sini salah satunya etika ya, dan mungkin tidak kalah penting lagi pendidikan semacam moral hazard ya, penggunaan teknologi itu sangat rentan dengan moral hazard. Jadi bahaya moral. Bahkan muncul kalau sekarang kita pegang HP gitu ya, hati-hati kalau dulu orang bilang mulutmu harimaumu, sekarang enggak, jarimu itu harimaumu itu. Begitu salah mencet, waduh udah. Jadi kembali lagi saya sepakat dengan Prof. Kamal dan tentu saya teman-teman juga sepakatlah bahwa tidak ada risiko yang terjadi dari sebuah kegiatan atau alat atau teknologi atau apapun. Kadang-kadang kita tidur pun kita berisiko kok Pak. Emangnya tidur nggak berisiko? Lo berisiko ketika kita mimpi indah, terbang, misalnya naik pesawat terbang, tiba-tiba jatuh dari tempat tidur seolah jatuh dari kapal terbang, kita bisa meninggal loh. Tiba-tiba jantung kita berhenti kan, lagi seneng langsung jatuh langsung berhenti, resiko ya. Itu saya kira Pak Yusuf untuk pemahaman teman-teman. Tapi yang penting jangan takut, tadi Dr. Febri bagus sekali. Kita harus tetap optimis. Mau kita takut dengan resiko terus kita mundur, jangan. Ayo kita hadapi apa yang kita hadapi sekarang, ayo kita hadapi sebagai sebuah konsekuensi. Karena nggak mungkin kita mundur kembali ke zaman dulu tradisional, ya.
kita harus maju. Itu saja Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Prof. Surahman. Pak Dr. Said, Muhammad Said mungkin mau menambahkan? Silakan Prof. Silakan Pak Dr. Said. Terima kasih. Saya setuju. Yang terakhir, bagaimana sebenarnya risiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Proses minimalisir risiko itu dengan edukasi, literasi digital tadi. Nah, memang kecepatan teknologi datang tidak dibarengi dengan edukasinya. Ini yang problem. Dan untuk pendidikan terkait dengan literasi ini memang kadang lebih canggih anaknya daripada emaknya gitu ya, sehingga tidak terkontrol. Akhirnya ya tadi terjadi berbagai macam, meskipun ada undang-undang ITE dan lain-lain itu saya tidak tahu. Kadang di beberapa Polda saya temukan memang ya tadi mereka menganggap dunia cyber itu ya beda, padahal itu sama saja. Nah, terkait dengan tadi skema Ponzi, imputasi bodong dan lain-lain itu, sebenarnya kita dengan real di lapangan seperti konvensional aja, ketika mau investasi kan kita harus selidiki. Iming-iming yang disampaikan itu kan cuma iklan gitu ya. Wah, nanti dapat segala macam, kita akan mendapatkan keuntungan cepat. Tidak ada. Kalau udah itu informasi yang berkeuntungan besar dibagikan, itu harus tanda tanya. Karena sifat manusia itu kadang harus mengkeep sesuatu yang baik, sangat dikipnya. Kalau untung banyak dibagi kan bakal mengurangi untung dia, itu logiknya gitu ya. Ya makanya tertangkap tuh banyak orang-orang yang iklan-iklan bodong seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, literasi ini memang baru 2-3 tahun ini akan dilakukan, dan sayangnya memang ada pengukuran terhadap dampak literasi ini belum sampai. Itu sudah berapa kali saya sampaikan, lakukan literasi tapi coba ukur seberapa besar dampak literasi itu kepada ya tadi seperti investasi bodong. Banyak dilakukan literasi tapi hilapnya terus-terusan, berapa triliun, berapa miliar dapat juga tuh orang menggunakan bahasa-bahasa marketing yang jago-jago ya. Poinnya nanti kita coba melihat sesuatu itu dengan dengan melihat dari sisi ya kata petuah-petuah lama itu ya. Jangan terlalu percaya dengan iklan-iklan yang sebenarnya itu kalau dibalik ke kita sendiri. Kalau pakai istilah Bu Febri, coba kita baca sendiri. Kalau kita inginkan sesuatu produk yang ketika produk itu kadang logiknya nggak masuk, ya udah tinggal dicek dulu apa istilahnya muhasabah. Ada di Islam itu tabayun. Nah, iya Prof. Jadi ditabayunkan dulu informasinya, jangan cepat-cepat men-share, kemudian kalau itu tidak ada untungnya disampaikan, cukup berhenti di kita. Ini poin pentingnya. Kadang-kadang kita ingin dikatakan lebih update, lebih informatif, padahal kita belum cross check benar nggak ini informasi investasi ini, atau kabar-kabar burung yang kita tidak tahu. Saya setuju sama Bu Febri tadi, beliau tidak akan menyampaikan sesuatu yang baik itu tidak paham sehingga beliau pagar dengan sesuatu yang bagus. Itu memang yang harus kita lakukan. Dan ke depan semoga mungkin Linggau nanti dan lain daerah nanti bisa terliterate. Nanti kita coba kolaborasi, karena kerja ini tidak bisa sendiri. Kalau mengharapkan tadi data 277 juta masyarakat Indonesia terliterate, kalau dibagi aja berapa kampus kemudian berapa hari, waduh, ini PR yang lama. Jadi gotong royong adalah falsafah kita yang mungkin kita bisa gunakan kembali untuk sama-sama membangun Indonesia ini dengan literasi yang tinggi, dan akhirnya kita berdaulat untuk negara kita secara teknologi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Said. Kami silakan Bu Febri, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih sangat setuju Pak dengan Prof. Surahman dan Pak Said sama Prof. Kamaludin ya, ini luar biasa. Saya cuma nambahin dikit aja ya supaya klop ya. Mungkin untuk yang mungkin untuk pengukuran. Nah, kita nih suka melaksanakan tapi susah sekali mengukur ya.
pada saat pelaksanaan itu merasa sudah yakin luar biasa ya, hasilnya oke, manfaatnya oke, padahal itu yang dilihat di depan matanya saja gitu, tapi nggak ngelihat yang di pelosok-pelosok yang sampai ini ya, sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jadi kalau lorong tuh cuma lihat depannya saja Pak, pelangnya saja Pak Yusuf ya, tapi nggak lihat ke dalamnya. Nah benar, saya setuju nih Pak saya tadi, gimana ngukurnya kita sehingga kita tahu efek dari edukasi literasi ini, kemudian pemahaman tentang etiknya penggunaan IT ini sudah sampai ke sudah sampai kepada tahap yang minimal kita yakin deh. Nah, minimal kita yakin nggak was-was ya, dan tidak masuk dalam tadi Pak yang negara pengguna terburuk Pak ya, IT ya, yang memanfaatkan IT untuk hal-hal yang bullying dan sebagainya Pak ya. Nah itu kemudian untuk pornografi dan sebagainya itu patut kita waspadai. Nah mungkin riset teman-teman bisa menggali nih risetnya. Kita nggak bisa menjadikan itu menjadi general. Kita risetnya berdasarkan gen deh ya, gen Z, gen Y, baby boomers. Nah ya, kemudian gen Y, gen X, Y, alpha ya. Nah, alpha nih nanti yang kita tunggu nih. Alpha gimana? Jadi kita perbaikin sesuai dengan generasi gitu. Jangan disamakan Pak, saya nggak mau Pak saya disamakan dengan generasi baby boomers misalnya, atau generasi yang gen X ya, yang ini ya, yang baru ya Pak ya, yang baru, atau yang alpha. Nggak bisa Pak penggunaan teknologi gitu. Ya Prof ya, benar nggak Prof? Ya, nasehatin gen X, Y, baby boomers untuk penggunaan teknologi untuk pemahaman literasi itu berbeda-beda Pak. Karena mereka ada yang digital native, ada yang memang gaptek, baby boomers tadi Pak ya, misalnya. Tapi saya nggak bilang ini loh Pak, ya. Tapi kira-kira gitu loh pemahamannya. Jadi kita lihat behaviornya. Mungkin riset-riset teman-teman yang di bidang komunikasi, sosial humaniora ini akan sangat membantu untuk menghasilkan pengukuran terhadap pemanfaatan atau istilahnya pemahaman literasi, kemudian kesadaran untuk etika penggunaan IT. Nah ini penting, mungkin jadi bahan ini ya, jadi bahan kajian Pak Yusuf ya untuk teman-teman yang di komunikasi, yang di sosial humaniora, yang di FISIP dan sebagainya itu Pak. Itu saja, saya kasih clue untuk riset Pak. Nanti hasilnya tolong disampaikan, didiseminasi maksudnya gitu. Nanti membantu untuk kajian bagi Diskominfo Pak ya, Pak Said ya, sama kajian untuk pengembangan misalnya pengembangan tadi digital ya, untuk kita bisa istilahnya tuh maju di bidang IT dan aman, tidak ada moral hazard lagi, tidak ada ini, kita aman dalam posisi yang safety lah ya, untuk bangkit di teknologi, untuk melanjutkan teknologi kita untuk membumikan teknologi, seperti itu. Itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Dr. Febrianti. Baik para peserta sekalian, mengingat waktu kita yang sudah selesai untuk plenary session ini, karena kita akan masuk ke parallel session nanti pada pukul 1. Jadi semua pertanyaan peserta yang ditanyakan di kolom chat ataupun yang belum terjawab oleh para narasumber nanti akan bisa ditanyakan lagi melalui WA ataupun email narasumber yang sudah kami share ke peserta ya. Jadi dari kegiatan seminar hari ini terkait dengan peran perguruan tinggi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi ya, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa perguruan tinggi itu mau tidak boleh tidur. Nah ini selalu dikemukakan oleh Pak Rektor kami, Pak Dr. Haji Sabio. Kalau kita tertidur, maka seperti kata Bu Febri tadi, kita akan masuk ke dalam valley of death ya, jadi ke dalam jurang kematian ya. Nah sehingga peran perguruan tinggi ini adalah untuk menciptakan SDM yang berkualitas ya, yang berproduktivitas ya, seperti yang dikatakan oleh para narasumber tadi. Kemudian kita juga harus mempersiapkan strategi transformasi digitalisasi, oleh karena kita sudah mau tidak mau kita memang menghadapi dunia digitalisasi ya, sehingga semuanya harus mempersiapkan diri, baik dari segi dosen, mahasiswa ataupun tendik mungkin dan masyarakat Indonesia pada umumnya ya, karena ini kita berbicara terkait dengan peran ekonomi dan pemulihan ekonomi, maka kita mau tidak mau dituntut harus ikut serta ya, kita harus siap tidak siap, kita harus membuat perubahan ya, dengan kita mengikuti teknologi tentu saja untuk hal-hal yang positif.
Nah, kemudian yang terakhir bahwa di dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen terutama tridharma perguruan tinggi, maka kita harus menuju ke dari huluisasi ke hilirisasi, sehingga inilah yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, bahwa kita harus mulai melakukan perubahan-perubahan ya, terutama di dalam kebijakan Presiden, bahwa kita harus bergeser dari ekonomi berbasis komoditi menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta. Kepada para narasumber saya ucapkan terima kasih. Kami segenap panitia mohon maaf, selaku moderator saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan di dalam kata-kata mungkin yang tidak sesuai, atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian di dalam sesi ini. Kami mohon maaf. Saya akhiri dengan melapaskan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada MC kita, mungkin ada yang mau disampaikan. Kepada Pak Nolan Eskom Mkom kami persilakan.